Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, Pak Guru ingin mengulas kembali pelajaran yang sudah kita bahas di kelas. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke bab 1, ada beberapa yang ingin Pak Guru sampaikan. Yang pertama adalah tentang kejujuran. Jujur adalah kesesuaian antara ucapan dengan tindakan. Jadi sikap jujur adalah perilaku positif dengan perkataan sebenarnya, tidak berbohong, atau perbuatan dan perkataan tidak berlawanan. Kemudian yang kedua, barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya suatu kebaikan. Jika sesuatu itu ada kebarokahan dalamnya, maka sesuatu pasti mendatangkan satu kebaikan, terus kebaikan. Lalu yang ketiga, muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah itu sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai tuntunan syariat. Lalu yang selanjutnya, manfaat nilai-nilai kejujuran. Jika dalam kehidupan kita menerapkan sifat jujur, maka ada beberapa hal yang kita dapatkan. Yang pertama, bisa meraih kesuksesan, baik kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat. Lalu yang kedua, dipercaya banyak orang. Ya tentunya kalau kita menerapkan sikap jujur dalam kehidupan, sudah tentu kita dipercaya oleh banyak orang. Yang ketiga, terhindar dari fitnah. Nah, kenapa? Karena kita sekali lagi menerapkan yang namanya sikap jujur. Lalu yang selanjutnya, merasakan hidup yang damai. Kenapa? Karena dalam hati yang kecil itu tidak ada kebohongan, sehingga hati kecil kita merasa tentram. Kenapa? Karena tidak ada kebohongan di dalamnya. Lalu yang kelima, memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya ketika kita menerapkan sikap jujur ini, tentunya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti, harus, wajib, mukhaffaf artinya diringankan, kilmi artinya kalimat atau kata. Mad lazim mukhaffaf kilmi menurut istilah adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan sukun dalam satu kata. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya di surah Yunus ayat 51 dan 91. Perlu kalian ingat bahwa contoh mad lazim mukhaffaf kilmi itu ada 2 di dalam Al-Quran, yang sebagaimana yang Pak Guru sebutkan tadi. Bisa kalian cek nanti Al-Qur'annya. Dalam potongan ayat kita baca, perhatikan dan dengarkan sebagaimana yang Pak Guru baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad 'asaita. Panjangkan dulu hanya, baru kelam yang mati. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad 'asaita. Yang kedua, mad lazim mutsaqqal kilmi. Mutsaqqal artinya diberatkan. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Mad lazim mutsaqqal kilmi adalah apabila huruf mad bertemu dengan tasydid dalam satu kata. Contohnya sangat banyak di dalam Al-Quran, tapi kita baca
potongan ayat berikut. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ. Ketika kalian membaca mad lazim mutsaqqal kilmi, panjangkan dulu madnya, baru nanti ditahan di huruf yang bertasydid. Sekali lagi, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ. Mad lazim yang ketiga dan yang keempat ini adalah mad lazim yang berada di awal-awal surah, disebut dengan fathahis suwar, pembuka surah. Lalu yang ketiga, mad lazim mukhaffaf harfi. Harfi artinya huruf. Mad lazim mukhaffaf harfi adalah apabila huruf mad bertemu sukun dalam huruf. Cara membacanya, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Perlu kalian ketahui dan harus kalian hafal adalah huruf dari mad lazim mukhaffaf harfi. Adapun huruf-hurufnya itu antara lain ha, ya, to, ha, ro. Biasa disingkat dengan hayyun tahurun. Contohnya banyak sekali di awal surah. Contohnya di dalam surah Yasin yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Huruf ya itu adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Kita baca dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Perlu kalian ketahui bahwa cara membaca mad lazim mukhaffaf harfi kita baca seperti mad tabi'i. Ya, to, ha, ro, dan sebagainya. Kita tidak mengatakan ya, to, dan yang terakhir adalah mad lazim mutsaqqal harfi. Mad lazim mutsaqqal harfi adalah huruf mad yang bertemu sukun dan dibaca idgham dalam huruf. Cara membacanya, dibaca 3 alif atau 6 harokat. Huruf-hurufnya, dan ini seperti mad lazim mukhaffaf harfi, kalian harus menghafalnya. Antara lain huruf-hurufnya adalah nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Biasa disingkat dengan naqasa asalukum. Contoh-contohnya banyak sekali juga di awal-awal surah. Kita ambil yang sering kita baca, yaitu di surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Di huruf sin itu terdapat hukum bacaan mad lazim mutsaqqal harfi. Wallahu a'lam. Kesimpulannya bahwa di surah Yasin ayat pertama itu kata-kata Yasin itu terdapat 2 hukum bacaan. Di huruf ya itu terdapat hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi, dan di huruf sin itu terdapat hukum bacaan mad lazim mutsaqqal harfi. Begitu juga atau pembuka-pembuka surah yang lain.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.